Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airan Nur Altisha, nomor urut 4 dari kelas 10-2. Ragam gejala sosial. Gejala sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Contohnya itu ada kriminalisasi, diskriminasi, politik, interaksi, dan gotong royong. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Dan yang kedua ada budaya seperti westernisasi, kenakalan remaja. Yang ketiga ada lingkungan alam, yaitu dampak dari bencana alam. Yang keempat ada psikologi, yaitu seperti trauma, depresi, dan bunuh diri. Nah, yang di dalam video itu, gejala sosial merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam setiap kehidupan individu maupun kelompok, sehingga berbeda dengan gejala kesehatan karena dalam gejala sosial ini menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga moral. Dikatakan sebagai gejala karena hal ini dapat memicu munculnya permasalahan sosial. Banyak beragam kita dapat temui gejala sosial ini seperti perbedaan individu maupun kelompok. Adapun jenis perbedaan sosial atau di masyarakat. Yang pertama ada diferensiasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sederajat, yang artinya tidak dibeda-bedakan. Nah, adapun contohnya itu seperti perbedaan agama, suku, dan ras. Nah, kedua ada stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat secara vertikal, yang artinya bertingkat-tingkat atau berbeda-beda atau hierarki. Contohnya seperti perbedaan kekayaan dan status sosial. Seperti yang diketahui bahwa di Bali menggunakan sistem kasta, yaitu ada Brahmana, yang itu petinggi agama, ksatria yaitu raja atau bangsawan, waisya yaitu pedagang atau petani, dan sudra yaitu budak. Adapun perbedaan sosial lainnya yaitu multidimensi identitas. Multidimensi identitas merupakan keragaman makna dalam melihat suatu identitas. Apa sih itu identitas? Identitas adalah ciri yang melekat dan tertanam dalam suatu individu maupun kelompok. Apa kaitannya dengan multidimensi? Karena setiap individu maupun kelompok pasti memiliki identitas masing-masing yang dibawa, mau itu identitas agama, pekerjaan, status sosial. Adapun yang memengaruhi, yang pertama cara pandang terhadap identitas. Misalnya, dukun bayi di desa itu jasanya masih dianggap besar, sedangkan ketika kita berada di lingkungan masyarakat yang lebih modern atau di perkotaan, hal itu sudah tidak diandalkan lagi. Yang kedua ada cara ukur terhadap identitas yang dimiliki. Misalnya, sering kita temui guru les rumahan yang dapat mengajar tanpa background pendidikan. Namun ketika ia ingin mengajar sebagai guru di sekolahan, maka keahliannya harus dites dulu atau diuji sesuai kriteria yang dibutuhkan. Yang ketiga ada keragaman budaya. Misalnya kasta yang ada di Bali, ketika berada yang menganut kasta tersebut, ketika berada di lingkungan masyarakat yang tidak menerapkan sistem kasta tersebut, maka kasta tersebut itu tidak berlaku lagi atau tidak diberlakukan. Selanjutnya ada heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial merupakan keragaman yang dilandasi perbedaan fungsi dan peran. Macam-macamnya. Yang pertama ada heterogenitas sosial profesi. Nah, kondisi masyarakat yang beragam berdasarkan jenis pekerjaan dan kemampuannya. Yang kedua ada heterogenitas jenis kelamin. Nah, peran dan fungsi yang mereka jalani itu sudah tidak berdasarkan jenis kelaminnya, melainkan berdasarkan kemampuannya. Contohnya, pilot yang biasanya dianggap pekerjaan laki-laki, sekarang itu sudah banyak pilot yang perempuan, atau perawat
Sudah juga banyak yang laki-laki. Adapun aspek-aspek terjadinya gejala sosial di dalam video itu ada 5. Yang pertama, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga moral. Yang pertama ada ekonomi. Ekonomi itu seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Yang kedua ada sosial, yaitu pencemaran, contohnya pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada politik seperti pemilihan umum, demokrasi, dan yang keempat itu ada budaya seperti westernisasi dan kenakalan remaja. Yang kelima ada moral seperti disiplin, ketidakjujuran, dan saling membantu. Itulah tadi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.